Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman kata Rasul, orang sudah jauh dari ulama, orang sudah jauh dari masjid, jauh dari musola, jauh dari majlis taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buah salam buah naga, yang jawab salam masuk surga. Amin. Ada lagi Pak. Buah salam buah nanas, yang jawab salam saya doain utangnya lunas. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Darussalam Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Matnun MPD, dan juga Al-Mukarram Ustadz Dr. Sa'ad Syafaat, Ustadz Haji Hambali dan seluruh jajarannya, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua yang hadir pada saat ini. Di antaranya guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Abdurrahman SPD yang baru saja mengimami sholat subuh kita. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan penceramah kita, guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Dr. Andes Hasanuddin MA, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Masturo, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Syafi'i Karim, yang saya hormati Ketua Kuliah Subuh Rabu Pagi Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ahmadi Haji Ma'in, yang sama-sama kita hormati Ketua Kuliah Subuh Ahad Gabungan Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Madani Haji Madali beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua yang hadir pada saat ini, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, walaupun demikian tidak mengurangi rasa takzim dan mahabbah saya. Yang sama-sama kita hormati para ketua masjid dan mushola yang tergabung dalam kuliah subuh Rabu Pagi sekelurahan Jagakarsa. Hadirin para pejuang kuliah subuh Rabu Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kembali kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana walaupun semalam ya diguyur hujan, ya pikiran saya sampai jam 4 hujan nih, kuliah subuh yang datang dikit. Ya alhamdulillah jam 3 kurang lebih hujan berhenti. Ya alhamdulillah, sehingga yang hadir pada kuliah subuh ini cukup banyak. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur pada Allah, di mana alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita di Masjid Jami Darussalam dalam rangka kuliah subuh. Mudah-mudahan kehadiran kita, silaturahmi kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya. Dan mudah-mudahan di yaumil akhirat nanti sama-sama kita akan mendapatkan syafaat dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja karena waktu sudah jam 5 kurang 5 menit ya. Alhamdulillah tadi kuliah subuh Rabu Pagi sudah kita mulai dari jam 4 kurang seperempat. Kita laksanakan pembacaan surah Yasin, tahlil, zikir, dan doa.
yang dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Syafi'i Karim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, kita niatkan, pahalanya disampaikan untuk almarhum almarhumah, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang telah berpulang rahmatullah. Selanjutnya tadi sudah kita laksanakan sholat subuh yang diimami oleh guru kita Mukarram Ustadz Haji Abdurrahman. Selanjutnya adalah sambutan. Ya, tadi sambutan belum karena waktunya sudah mepet, tinggal 5 menit. Maka dari itu selanjutnya adalah sambutan atas nama Ketua DKM Masjid Jami Darussalam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Matnun MPD. Kepada beliau kami persilakan. Shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim. Yang saya hormati Ketua Pelusuk Tahu Haji Dr. Andes Ahmadi SE, dan yang saya hormati Ketua Pelusuk Gabungan Minggu atau Ahad yaitu Kiai Haji Madani. Haji Madani MSI sifat program. Dan yang tertadi guru kita Kiai Haji Ustadz Maskur Salim MPD, dan yang saya hormati penceramah yaitu Pak Haji Hasanuddin MA. Kenapa namanya agak bingung. Dan yang saya hormati Ketua DKM Kelurahan Jagakarsa yaitu Ustadz Yusuf Asmawi dan sekaligus sebagai Ketua Masjid Jami An-Nur, dan yang saya hormati Bapak Eda dan Ada di dan belakang. yang saya hormati para kiai, para hujat, dan yang saya hormati juga kepada jamaah sekalian yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan takjim saya kepada jamaah sekalian dan pada ustaz dan kiai sekalian. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di subuh Rabu subuh pagi ini kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu sholat subuh berjamaah, dan juga dapat melaksanakan daripada kuliah subuh Rabu di Masjid Jami Darussalam. Kemudian yang kedua, atas nama pengurus DKM Masjid Jami Darussalam, tentunya banyak hal yang kurang. Tentunya atas nama pengurus Masjid Jami Darussalam mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama pengurus Masjid Jami Darussalam, terutama masalah konsumsi barangkali dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, tentunya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Walaupun hujan tidak berhenti, tadi jam 3 baru berhenti. Saya tidak tidur semalaman suntuk bersama remaja masjid dan juga pengurus masjid lainnya. Tapi alhamdulillah, tentunya berkat nikmat hujan turun. Tapi alhamdulillah pada kesempatan ini jamaah banyak sekali yang hadir di Masjid Jami Darussalam. Semoga segala niat kita dalam rangka menghadiri kuliah subuh di Masjid Jami Darussalam itu merupakan nilai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yang terakhir, tentunya saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada khususnya donatur yang telah menyumbangkan daripada atau menginfakkan sedekahnya dalam rangka kegiatan kuliah subuh Rabu ini. Tentunya banyak terima kasih sekali. Semoga segala infaknya, rezekinya bisa ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikurangnya salam maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Sama-sama kita ucapkan terima kasih pada Ketua DKM Masjid Jami Darussalam Al-Mukarram Ustaz Haji Matnun MPD yang baru saja menyampaikan sambutannya. Ya, emang kalau jadi ketua masjid musola harus rajin ikut kuliah subuh ya. Jadi pas kita nyebutin ngabsen nama ustadz hafal satu-satu. Iya kan, jadi hafal ya. Mudah-mudahan ketua Masjid Darussalam kelompok berikutnya rajin nih. Jadi nyebutin ustadz hafal yang mana juga hafal ya. Sampai ketua masjid hafal, insya Allah ya. Hah? Oh rajin, mohon grogi. Ya, selanjutnya adalah ceramah agama atau mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hasanuddin Jemaah. Ya, sampai jam 5:30 lewat dikit nggak apa-apa ya, karena sekarang udah nggak ada yang nganterin sekolah ya. Kalau kemarin-kemarin ngantar sekolah pada ribet, kalau udah 5:30 lewat baru bingung kan. Yang pada guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Hasanuddin Jemaah, kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Darussalam Ustaz Bapak Haji Matnun MPD beserta Dr. Kiai Haji Syahad Syafaat, dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Kuliah Subuh Rabu Pagi Ustaz Haji Ahmadi SE, dan juga Ketua Kuliah Subuh Rabu Kamis Pagi Kamis Pagi ribet juga. Ada Kamis Pagi juga Pak masalahnya. Minggu pagi Ustaz Haji Dr. Andes Madani, dan juga guru kita yang telah mengimami tadi Ustaz Haji Abdurrahman, dan juga Ketua DMI Kecamatan Kelurahan Jagakarsa Ustaz Haji Muhammad Yusuf, guru kita Ki Haji Fikri, dan segenap yang lainnya, para alim, para ulama yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Puji dan rasa syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu 25 menit lagi insyaallah. 25 menit ini kita manfaatkan untuk mengkaji, mempelajari yang insyaallah hadirnya kita di majelis ini akan menambah nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kabar sama umatnya bahwa nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, orang akan jauh dari para ulama. Dia akan membenci ulama, bahkan dia mengkriminalisasi para ulama. Kira-kira udah terjadi apa belum? Udah. Ini yang kagak jawab udah jangan-jangan Ahmadiyah kali ya. Atau bagian dari kelompoknya gitu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bi salatin baliyat. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman, kata Rasulullah,
Orang sudah jauh dari ulama, orang sudah jauh dari masjid, jauh dari musalla, jauh dari majlis taklim. Kalau sudah jauh dari itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama apa? Yarfa'ullahul barakata min kasbihi. Allah akan angkat nilai-nilai keberkahan. Yang seharusnya ulama didekati, betul gak? Apalagi kondisi semacam begini, ulama harus dirapetkan, dirangkul. Orang mandang ulama aja ibadah. Benar gak Pak? An-najrul wajhil alim ibadah, mandang wajahnya ulama aja ibadah. Baru mandang doang, ngeliatin. Kiai-kiai kita nih yang hadir, pandang, lihat wajahnya. Lagi ngajar, pandang. Kenapa? Ibadah. Tapi mandang bukan semata semandang. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, tandain. Kainnya mereknya apa? Gitu. Hah? Baju koko mereknya apa? Wadimor. Kesukaannya apa? Gitu. Bukan sebatas ngeliat. Ya. Mamanya, ustadznya, kiainya masih suka ngerokok, rokoknya apa? Jangan dia ngerokok mil dibawain rokoknya jinggo, jontor tuh. Starmil. Pandang Kiai Fikri, pandang ibadah. Ya. Semuanya mandang ulama aja ibadah. Makanya kalau sudah jauh dari ulama, sudah jauh dari masjid, sudah jauh dari musalla, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yarfa'ullahul barakata min kasbihim, maka keberkahannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak usah jauh-jauh bicara negara, Pak. Kita bicara dalam rumah tangga. Kalau kita jauh dari ulama, jauh dari agama, jauh dari majelis ta'lim, rumah tangga itu akan diangkat keberkahannya Allah. Nggak tenang, nggak nyaman. Betul nggak kira-kira? Jadi apa artinya daripada berkah? Ziyadatul khair. Terus bertambah kebaikan-kebaikannya. Tetapi kalau tidak berkah, kebaikannya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga, suaminya berkah, istrinya berkah, anaknya berkah, maka rumah tangga itu terus mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Bagaimana caranya? Jangan jauh dari ulama. Hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir, hadir di majelisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kayak begini kita kumpul. Subhanallah, nilainya besar. Ya. Nilainya besar benar begini. Maka terus kita merapat kepada ulama-ulama. Kadang-kadang kan kalau diiketin sama ulama, ya, dinasehatin, diingetin, kadang-kadang gua disindir. Hah? Ngambek lah, ngaji ngambek. Ada gak orang ngaji ngambek? Ada, ustad diambekin ada. Brengsek tuh ustad, ceramahnya gue disindir. Tersinggung. Seharusnya bersyukur. Ibaratnya apa Pak? Ibaratnya orang kelilipan, ada yang niupin. Terima kasih gak meniupin? Kira-kira kelilipan bisa niup sendiri gak? Kagak ada. Ustad bisa pakai selang lah, kalau selangnya gede juga susah. Tapi kita bersyukur Pak. Kalau ada yang ngingetin tuh bersyukur. Alhamdulillah gue diingetin. Supaya apa? Yang tadinya bengkok jadi jadi lurus. Inilah renungan buat kita. Makanya kita alhamdulillah di sini ada kuliah subuh, Rabu pagi, ada Selasa pagi, ada Kamis pagi, ada Jumat juga, ada yang namanya Minggu. Banyak kegiatan taklim di kita ini. Subhanallah, insya Allah wilayah kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini kuncinya satu, supaya hidup berkah jangan jauh dari ulama. Itu kuncinya Pak.
Yang kedua, kalau kita sudah jauh dari ulama, yaitu apa? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kita meninggal, keluar dari dunia ini nggak bawa iman. Orang kalau meninggal kagak bawa iman, bahaya. Makanya supaya kita meninggal bawa iman, jangan jauh dari ulama tadi, jauh dari agama. Tapi kalau kita jauh dari ulama, jauh dari agama, jauh dari masjid, jauh dari talim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia keluar dari dunia ini enggak bawa iman. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena kita cinta ulama, kita cinta agama. Karena kita bakalan mati, Pak. Ini yang hadir semua nih, pada hakikatnya calon-calon jenazah semua nih. Betul gak? Tua kuliah subuh minggu calon jenazah. Betul. Rembok calon jenazah. Kan memang pengennya kita meninggal dalam keadaan husnul hati. Kan ada orang meninggal dunia, Pak, lagi baca Quran, ada gak? Lagi azan, ada gak? Lagi ceramah? Ada. Ya. Lagi tahajud? Ada. Pengennya kita begitu tuh. Dari pulang kuliah subuh, ada gak? Ada. Kira-kira pulang kuliah subuh, ntar ada mau mati kan? Kagak ada. Ini renungan buat kita, karena kita bakalan meninggalkan alam dunia ini. Kita tidak tahu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa menjamin pulang dari kuliah subuh ini kita masih hidup? Nggak ada. Siapa yang bisa menjamin nanti malam, besok pagi, minggu depan, tahun depan kita masih hidup? Nggak ada yang bisa menjamin. Maka dari itu terus dan terus untuk apa? Persiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu. Nggak ada, Pak. Kata ini calon-calon jenazah semuanya ini kita. Ya. Dalam satu riwayat Rasulullah pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kira-kira umur umatmu bisa bertahan hidup di alam dunia ini berapa tahun ya Rasul? Rasulullah ngomong, wahai sahabatku, kau bertanya masalah umur umatku, umurku saja aku nggak tahu, kata Rasulullah. Tapi aku bisa kasih pandangan, aku bisa kasih gambaran, kata Rasulullah. Umur umatku bisa bertahan hidup di alam dunia ini hatta balakus situna sana. Rata-rata umur umatku bisa bertahan hidup di alam dunia ini 60 tahun mati. 70, 80, 90, 100 jarang. Betulkah? Makanya yang sekarang usianya 59 tahun 11 bulan. Siap-siap. Malaikat Ijrail udah monitor terus itu. Betul gak ya? Udah siap-siap. Mau kemana Pak kita hidup? Kalau udah 40, 50 tahun, 60 tahun ogah ke masjid, ogah ke musola, ogah taklim, ogah kuliah subuh, mau kemana kita hidup? Betul gak? Ya. Karena monitor terus tuh malaikat Ijrail meropong kita. Kalau nggak salah di zaman Nabi Daud atau Nabi Sulaiman, ya. Kalau saya hilaf mohon dibetul itu. Kalau zaman Nabi Daud alaihi salam, itu malaikat Ijrail kalau nyabut ruh biasanya duduk yang paling pojok dan nyender. Zaman Nabi Daud, umatnya Nabi. Kalau nggak salah, ya. Itu. Ya. Kalau kita kan zaman umatnya Nabi Muhammad. Ini tiap hari Pak berita di masjid. Kemarin di Masjid An-Nur Ustaz Haji Yusuf ya.
Itu jam 5:30 nyarin 2 satu RT meninggal. Malaikat dijual gencar-gencar main jaga kar sama kelapa 3. Ya maka siap-siap aja udah kita. Memang bilang ada. Sholat nggak sholat mati, ngaji nggak ngaji mati. Persoalan kan apa? Bagaimana saat kita meninggal dunia dalam membawa iman. Ini renungan, maka kita bersyukur Pak. Ada kuliah subuh ini bersyukur benar. Apalagi rumah dekat masjid, dekat musola, itu bersyukur benar. Kenapa? Tiap 5 waktu kita diingetin. Betul gak? Diingetin sholat, diingetin berjamaah. Jangan kita dekat masjid, dekat musola, panas dengar azan, itu namanya orang PA namanya. Betul gak? Kalau beriman bersyukur, alhamdulillah rumah gua tinggal dekat masjid, gua selalu diingetin tiap 5 waktu untuk ke masjid, untuk berjamaah. Gitu. Ya dekat masjid panas bawaannya kan repot terus. Ini. Nah oleh karena itu agar kita meninggal dalam membawa iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari masjid, jangan jauh dari musalla, jangan jauh dari taklim, supaya apa? Mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggal dunia, dia membawa iman. Tuh. Karena umur kita enggak tahu. Rahasia Allah. Makanya ada empat yang dapat menjauhkan kita daripada azab kubur, siksa kubur. Ya. Kalau dibahas panjang, ya paling sedikit dah. Ya. Mayyan ayyan jua minal azabi qabri li arba'in. Barang siapa yang ingin dijauhkan daripada azab kubur, siksa kubur, syaratnya ada 4. Mana di antara yang pertama, as-shalah. Jangan tinggalkan sholat dalam kondisi apapun. Karena sholat nggak bisa ditinggalkan. Dia nggak bisa berdiri disuruh duduk. Dia nggak bisa duduk disuruh berbaring. Dia nggak bisa berbaring disuruh isyarat. Isyarat nggak bisa, sholatin bareng-bareng. Nggak bisa. Kalau dia tertinggal, boleh dikodok namanya. Betul kan? Jadi sholat nggak bisa ditinggal dalam kondisi apapun. Makanya sholat amal ibadah yang pertama kali dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum amal-amal ibadah yang lainnya. Yang pertama adalah as-sholat. Sholat. Syukur-syukur kita selalu istiqomah untuk sholat berjamaah. Syukur-syukur lagi bisa berjamaah ke masjid atau ke musola. Betul Pak? Karena siapa yang bisa meramaikan masjid, mensyiarkan masjid kalau bukan kita? Sekarang saja masjid sudah dijajah melalui apa? Dengan gaya-gaya PKI. Masjid sudah dijajah. Gaya baru. Begini nih Pak, kita ngatur shop. Ini kan udah mulai menghilangkan cara-cara Islam. Tapi kondisi mau nggak mau kita harus ikutin, betul? Ini. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai hari ini, sampai jam ini kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jauh dari ulama. Syiarkan masjid-masjid, syiarkan musalla-musalla, syiarkan majlis-majlis taklim. Untuk apa? Mendapatkan berkah dunia wal akhirah. Dan kita meninggal dunia membawa iman. Ini. Nah, kalau rumah yang dekat masjid, dekat musalla,
Jangan sampai sholat nggak di masjid, maksudnya gitu. Ya ramaikan, buat apa kita masjid kita ada banyak, mentereng kalau isinya kosong, betul gak? Ini karena kekuatan umat Islam dilihat di masjid, Pak. Apalagi udah sholat subuhnya berjamaah, itu orang-orang kafir Yahudi itu takut kalau udah masjid, apalagi subuh masjidnya penuh. Alhamdulillah masjid-masjid kita tiap subuh pada penuh sampai keluar-luar, betul gak? Sama nyamuk. Ini Pak, jadi yakhrujuna minad dunya bighairi. Ya. Jadi artinya ya bahwa kita ingin dijauhkan daripada azab kubur, siksa kubur, jangan tinggalkan sholat. Ustaz, saya yang namanya sholat kan bacaan yang panjang-panjang kayak Ustaz Haji Abdurrahman belum bisa. Saya baru Fatihah kulhu, Fatihah hulu, itu aja yang saya bisa. Sah gak? Sah gak? Sah. Ustaz kulhu saya nggak hafal, emang saya baru taubat sebulan ngapalin Fatihah, susah bener. Baru hafal Fatihah udah saya baca aja 5 waktu Fatihah doang, itu aja tiap hari saya baca 5 waktu. Sah nggak? Sah. Ustaz Fatihah saya belum hafal semuanya, emang baru saya taubat seminggu, hafalin bismillah aja juga romannya susah bener. Udah 5 waktu saya baca bismillah aja udah, zuhur bismillah, asar bismillah, maghrib bismillah, isya bismillah, subuh bismillah, itu doang yang saya baru bisa. Sah gak? Sah. Emang belum bisa, dia nggak bisa baca apa-apa, bismillah doang udah. Sah gak? Nggak bedanya Pak orang tatoan, orang tato kalau secara ilmu fikihnya itu nggak nebus yang namanya air wudhu atau air junub, betul gak? Tapi dia pengen taubat. Masa orang tato ya dia pengen taubat, hari apa? Dihilangin, mau dihilangin susah, harus dituliskan nyeksa diri, itu jadi haram, nggak boleh, biarkan aja dia taubat, Allah Maha tahu. Sah gak itu sholatnya? Sah. Masa gara-gara tato Allah kagak nerima taubat orang-orang tato, ada gak ya? Ya, cuman kata malaikat, lu timbang baca bismillah doang kebanyakan apa namanya kebangetan goblok monyong, kalau kata itu Fatihah doang kagak bisa. Ini renungan buat kita. Makanya supaya apa? Agar kita dijauhkan daripada azab kubur, siksa kubur, jangan tinggalkan sholat dalam kondisi apapun, karena kita bakalan meninggal dunia. Kapan dan di mana kita nggak tahu. Bisa saja rebo ini adalah rebo terakhir buat kita, karena umur nggak tahu kita. Oleh karena itu, mari sama-sama melalui daripada kuliah subuh ini. Yang pertama, jangan tinggalkan para ulama-ulama kita. Dekati ulama-ulama kita, doakan ulama-ulama kita, guru-guru kita. Kenapa? Karena ulama-ulama kita saat ini udah banyak yang meninggal. Betul nggak? 200-an. Ya. Mulai dari Kiai Arifin Ilham, dari Habib Munzir, terus ke sini ulama-ulama yang tawadu, yang dekat sama Allah. Ya, nggak ada. Sampai kemarin terlahir guru kita Habib Ali Rahman As-Sekar. Dan juga kita nggak tahu ustaz-ustaz kiai-kiai yang ada di kuliah subuh Rebo Minggu, kita juga nggak tahu ini rahasia Allah. Kita nggak tahu. Yang penting bagi kita, doakan para ulama-ulama kita agar beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk imam besar umat Islam Al Habib Muhammad Rizik Shihab, agar diberikan kelindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengkriminalisasi beliau agar berikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila beliau tidak mendapatkan hidayah, tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar sebaliknya Allah berikan murka kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jamaah sekalian, sama-sama kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Iya, makasih. Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Hasanuddin MA yang baru saja memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini selalu istiqomah ya, untuk selalu hadir pada kuliah subuh, baik yang Rabu, yang Minggu maupun yang Sabtu, dan mudah-mudahan di taklim di Jakarta hampir tiap hari ada, maghrib, isya, bahkan subuh dari Senin sampai Minggu ada kalau kita mau hadir ya. Mumpung kita masih hidup, mari sama-sama kita banyakin pahala ya, agar pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mempunyai bekal yang cukup. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya adalah beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama mengenai kuliah subuh Rabu depan tanggal 27 Januari 2021. Tempatnya yaitu di Masjid Jami Al-Falah. Ya, ini ada yang tanya kali, kok di Al-Falah lagi? Ya kebetulan kemarin itu sebetulnya musola Al-Munbiun, tapi karena musola nggak memungkinkan maka dipindahkan di masjid, yaitu beliau numpang di Masjid Al-Falah. Nah ini kebetulan sekarang Rabu depan di Masjid Jami Al-Falah, Jalan Paso Ragunan. DKM-nya Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Salim, penceramah Al-Mukarram Ustadz Muhammad Hidayat, imam Bapak Kiai Haji Dr. Andes Jumjum Handa LC, tahlil Al-Mukarram Ustadz Haji Insinyur Hamsid. Dan untuk kuliah subuh Minggu atau Ahad gabungan tanggal 24 Januari 2021 yaitu di Masjid Jami Nurul Huda, Jalan Kebagusan Raya Pasar Minggu, DKM Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Nasrullah atau Ustadz Haji Hasyim, Tarjih Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hasan Fahmi LC. Dan pengumuman berikutnya adalah mengenai kantong hijau. Ya alhamdulillah kantong hijau pada saat ini 1.250.000, turun kemarin 1.300.000. Sekarang 1.250.000. Pikiran saya sekarang 5 juta kali ini. Ya, ini gara-gara corona ini ya. Apa hujan kali semalam. Ya udah berangkat kuliah subuh, udah bangun tidur lagi. Ya, akhirnya yang pada biasa rajin kuliah subuh kagak datang hari ini nih. Pikiran saya satu orang 10.000 aja dah. Ya, dapat 2 juta 3 juta. Ya karena hujan ya. Ya mudah-mudahan apa yang telah kita sodakohkan, yang kita keluarkan rezeki kita pada saat ini, mudah-mudahan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Segala usaha kita, kerjaan kita, profesi kita, apakah kita itu bisnis, pekerja ataupun tukang ojek, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir mari sama-sama kita doakan untuk seluruh keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kuliah subuh kita yang sampai dengan saat ini masih dalam keadaan kurang sehat. Di antaranya Al-Mukarram Bapak Haji Makmun, beliau jamaah Masjid Al-Wiqayah ya, pada saat ini dalam keadaan kurang sehat. Al-Mukarram guru kita Ustadz Haji Mursidin, Ustadz Dadang ya, pengurus kuliah subuh Rabu pagi, beliau masih dalam keadaan kurang sehat. Dan juga Bapak Hairudin, beliau ini semua dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya sehingga bisa mengikuti kuliah subuh Rabu pagi berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengumuman selanjutnya untuk kalender perorangan ya, tolong pesen ke Pak Haji Nur ataupun ke Haji Makmun ya. Jadi kalau yang perorangan ini pesan langsung ke Pak Haji Nur, di mana satu kalendernya Rp30.000 ya. Mudah-mudahan berkah.